kemudian data-data yang lalu bisa diintegrasikan ke e-hack yang terbaru, gitu kan. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi kebijakan pemerintah supaya lebih mudah dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan juga keamanan terhadap aplikasi atau sistem informasi pengendalian COVID-19 itu, maka kemudian disatukan di dalam aplikasi atau platform Peduli Lindungi. Baik, integrasi data dalam satu platform begitu ya. Ini yang sekarang sedang menjadi solusi yang dibawa oleh pemerintah. Kita kali ini akan ke Pak Pratama Persada. Pak Pratama Persada, tentunya ini bukan hal yang pertama kali terjadi, dan ini datanya juga data masyarakat kita begitu ya. Walaupun tadi sudah ditutup begitu aplikasinya ya, sistemnya begitu ya. Melihat kebocoran data e-hack ini sebetulnya penyebabnya di mana? Apakah memang ada kelemahan di sistemnya atau seperti apa ini Pak Pratama? Jadi begini, kalau kita lihat sebabnya di mana begitu, itu sudah jelas sistemnya sangat lemah sekali gitu. Jadi gini Mbak, tipe hacker itu ada dua sebenarnya. Yang pertama targeted gitu. Saya mau target Kemenkes nih gitu, atau saya mau target BSSN nih kayak gitu. Nah, dia niat untuk target itu. Tapi ada juga yang nggak targeted. Jadi dia scan aja semua IP Indonesia, di scan gitu. Kemudian dia nemuin mana nih yang vulnerable nih, yang lemah-lemah gitu. Nah, yang lemah-lemah itu kemudian dia dicek, oh ternyata ini punya pemerintah nih, asik nih. Begitu masuk ternyata bisa gitu. Nah, kadang-kadang hacker itu kalau misalkan dia nggak targeted, kalau misalkan nggak ada vulnerable-nya, dia malas masuk. Gitu. Dia udahlah ntar belakangan aja gitu. Tapi kalau misalnya dia tahu, oh ini ada merah-merah, ini gampang untuk masuk, dia masuk gitu. Nah, Kemenkes itu masuk di situ gitu. Jadi kalau merahnya merah banget gitu. Karena memang tidak menjadi concern bagi Kementerian Kesehatan tentang keamanan informasi dan keamanan cybernya mereka gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan mereka dapat laporan dari tanggal 21 Juli pertama. Kemudian yang kedua itu tanggal 26 Juli. Ya kan? Ini loh, sistem ada kebocoran. Kan udah dikasih tahu tuh. Gitu. Tapi ternyata kan nggak respon. Sampai sebulan lebih nggak respon. Gitu. Akhirnya ketika lapor ke BSSN, dalam waktu 2 hari langsung direspon dan langsung di take down. Gitu. Artinya apa? Yang gerak BSSN di sini. Gitu. Kemenkes nggak ada gerakan sama sekali gitu. Nah, terus kemudian kan rame nih, datanya bocor apa enggak gitu, ya kan? Nah, kemudian akhirnya membuat statement tuh, Kemenkes, Kominfo, BSSN, datanya tidak bocor gitu. Kalau saya bilang ya bocor lah, gitu. Ya, tapi saya mengerti pemerintah harus bilang kayak gitu supaya menenangkan masyarakat kan, gitu. Tapi jangan tambah-tambahin lagi bahwa itu datanya data lama, kemudian sekarang sudah kita masukkan ke sistem Peduli Lindungi, kemudian dibilang bahwa itu kebocorannya di mitra gitu. Nggak bisa kayak gitu dong. Ini yang punya data kan Kemenkes. Tadi Mas Anton bilang yang punya kan Kemenkes. Kemenkes tanggung jawab dong. Kan aturan-aturan tentang pengamanan informasi sudah ada. BSSN juga sudah memberikan standar-standar pengamanan informasi. Badan Standarisasi Nasional juga sudah memberikan standar-standar tentang keamanan informasi gitu. Mereka ngikutin nggak? Kan ternyata nggak ngikutin gitu. Nah, yang jadi masalah adalah di Indonesia ini, harusnya Pak Sukamta ada nih. Di masalah di Indonesia ini gitu, ketika ada kebocoran data seperti ini belum ya, ini nggak yang pertama loh. Dulu ada Tokopedia, Bukalapak, BPJS juga ini ya. Cermati, BRI Live, BPJS Kesehatan, ya kan? Ini ada Kementerian Kesehatan dengan data e-hack-nya gitu. Jangan main-main dengan kebocoran data nih. Nah, di Indonesia itu nggak ada hukum yang bisa menjerat si platform atau penyelenggara sistem elektronik ini ketika terjadi kebocoran data di platformnya, gara-gara kelalaiannya, itu mereka kena hukuman yang berat. Nggak ada. Yang ada peraturan pemerintah tentang PSTE gitu, penyelenggara sistem transaksi elektronik gitu. Itu hukumannya tuh cuma ringan, pemanggilan peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis, kemudian apalagi Mas Anton? Yang ketiga itu kalau nggak salah denda. Oh, nggak ada denda, Mas. Nggak ada denda. Nggak ada denda. Yang ketiga itu penghentian sementara kegiatan. Yang keempat itu penutupan bukan. Yang keempat itu sebentar saya cek ya. Baik. Yang keempat itu pengumuman di dalam website online. Gitu. Nah, biasanya itu mentok di nomor 2 aja, setelah peringatan lisan baru peringatan tertulis. Memang iya mengundang BSSN, mengundang Bareskrim gitu kan, Kominfo gitu untuk melakukan investigasi. Tapi mentoknya sampai di situ. Nggak ada sanksi hukuman apa-apa.
Bahkan di Tokopedia itu jelas-jelas mereka bocor ada 91 juta data masyarakat Indonesia yang bocor, termasuk data saya gitu. Handphone saya bocor sehingga sekarang tiap hari terima SMS nggak jelas gitu. Nggak ada sanksi buat mereka loh. Yang dicari-cari selalu si hackernya. Oh, hackernya nih yang nyolong nih, yang mencuri informasi gitu. Oke, hackernya juga salah. Di situ ada pasal 30 Undang-Undang ITE gitu. Tapi kalau kelemahan itu dari platformnya, siapa tanggung jawab? Siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Karena begitu data ini bocor, nggak bisa kita tarik lagi, itu yang jadi masalah. Makanya setelah mereka bilang, oh ya kita terjadi peretasan, kita akan memperbaiki sistemnya, masyarakat uninstall aplikasinya gitu, terus bisa balikin data gitu, ya nggak bisa lah. Gitu. Data kita udah bocor kemana-mana gitu. Oleh karena harus ada bertanggung jawab. Makanya di Indonesia perlu ada aturan hukum. Kemarin contohnya di Korea Selatan Agustus 2020 gitu. Mereka karena punya peraturan undang-undang tentang perlindungan data pribadi gitu. Mereka enak ketika Facebook, kemudian Twitter dan lain-lain melanggar privasinya masyarakat Korea Selatan. Denda mereka 82,6 miliar kalau nggak salah. Gitu. Baik. Jadi nggak macam-macam. Dan di Indonesia nggak ada. Gitu, baik. Berarti kan ini dalam kondisi seperti ini begitu ya. Tadi dengan hukum yang kemudian belum bisa menegakkan begitu ataupun memberikan efek jera, bahkan ini kepada pengelola platform sendiri ini belum ada aturan yang jelas begitu ya. Dalam kondisi ini sebetulnya masyarakat ini dalam posisi yang sangat dirugikan begitu ya Mas Pratama ya, karena ya tadi datanya pun tetap tercolong begitu ya. Nah, tapi di sisi lain ini di beberapa aspek kehidupan kita juga mesti diminta untuk masukkan lagi data, setor lagi data ke pemerintah, dan itu datanya bukan data yang kadaluarsa walaupun sudah ditutup sistemnya. Ya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat berarti ini Mas Pratama? Nah inilah kecarut-marutan masalah data di Indonesia gitu. Sekarang kemarin juga ramai tuh ada berapa juta data dari Kemensos gitu tentang BLT gitu atau bantuan sosial gitu yang ternyata nggak tepat sasaran, data-datanya palsu karena ada satu pejabat yang bilang bahwa ternyata eselon 1 pun di salah satu institusi dia mendapatkan bansos juga gitu. Berarti kan datanya nggak benar ini. Nah, ditambah lagi di Indonesia ini saya nggak ngerti ya gitu. Dukcapil sudah memiliki data pribadi masyarakat Indonesia. Semua udah ditaruh di situ gitu. Tapi setiap ada pengumpulan data gitu, contohnya misalkan BKKBN gitu. Pasti Mbak Aulia juga terima tuh di rumahnya tuh ibu BKK datang gitu, ngasih form gitu, suruh kita ngisi gitu. Nanti suruh ngelampirin KK sama KTP. Tuh. Itu sering banget tuh di bank kita datang gitu, walaupun mereka sudah terintegrasi dengan Dukcapil gitu. Kita masih tuh dimintain KTP difotokopi tuh nanti sama mereka tuh gitu, ya kan? Padahal kalau kita lihat ya, data pribadi itu termasuk data yang perlu dirahasiakan. Perlakuannya harus perlakuan yang sesuai dengan data itu gitu. Jadi harus rahasia. Kita kan nggak tahu KTP di ibu-ibu PKK itu di apanya, nyimpen siapa, di rumah siapa disimpannya. Kakak kita ini disimpan sama siapa gitu, ya kan? Nah, ketika mereka numpuk nih satu RW atau satu kelurahan ditumpuk gitu, dan mereka tidak tahu data itu diapakan karena setelah diinput data itu tidak berguna sebenarnya gitu, itu pemusnahannya juga kita nggak tahu kemana itu gitu. Nah, ini nanti sama seperti data vaksinasi COVID-19 gitu. Nah, kenapa saya bilang sama? Ada dua bentuk data digital dan data fisik. Data digital itu yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Data fisik itu data yang kita berikan ketika kita vaksin. Mbak Aulia ada vaksin belum? Sudah akan vaksin ini Pak, besok nih. Belum ya berarti ya? Iya. Oh, kalau nanti vaksin pasti akan dimintain tuh nulis nama, kemudian nulis nomor handphone, bahkan nanti dimintain fotokopi KTP gitu. Lengkap semuanya di situ, ya kan? Kemudian divaksin. Setelah divaksin, datanya dimasukkan ke aplikasi Peduli Lindungi. Oke, selesai. Mungkin aplikasi Peduli Lindungi karena dikelola Telkom, Kominfo, dibantu BSSN, mungkin bisa secure saat ini gitu. Tapi data-data yang asli tersebut, data-data non digital tersebut, bagaimana siapa yang nyimpan? Se-Indonesia loh ini, puluhan juta loh ini. Siapa yang nyimpan? Gitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap data-data itu? Bagaimana kalau itu bocor? Memangnya puskesmas bisa nyimpan data-data pribadi masyarakat? Gitu. Memangnya perusahaan-perusahaan yang mengadakan vaksin-vaksin itu mereka bisa nyimpan data masyarakat? Memangnya polsek-polsek itu mereka bisa
mengaman data masyarakat gitu. Nah, itu nanti potensi lagi tuh bocor juga gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu, harus ada mekanisme itu. Kominfo itu harus mikirin membuat mekanisme bagaimana data pribadi masyarakat tuh bisa diamankan. Entah itu misalkan ada mekanisme setelah vaksin dimasukkan datanya di Peduli Lindungi, datanya dimusnahkan dan lain-lain gitu. Karena ingat loh, jangan salah. Di tahun 2024 ketika kita nanti ada tahun pemilu gitu, data-data itu dicari tuh sama orang-orang politik gitu. Dan nanti bisa menjadi sasaran itu. Kalau misalkan 2024, deket-deketnya data-data itu nik, KK, kemudian nomor handphone, alamat, foto gitu. Itu bisa dimanfaatkan orang untuk mengajukan pinjaman online. Ini juga marak ini ya. Jadi jangan disalahkan kalau tiba-tiba nanti besok kita ada debt collector datang ke rumah, gitu. Kemudian dia nagih, maksa-maksa karena katanya kita mengajukan pinjaman, padahal kita nggak mengajukan pinjaman. Data kita dipakai orang untuk mengajukan pinjaman. Itu yang masalah. Itu sangat merugikan tentunya. Meremehkan data ini bocor gitu. Nah ini kan Kemenkes meremehkan kalau menurut saya. Itu kan data-data lama gitu. Ya masa pejabat pemerintah ngomong seperti itu, kasihan masyarakat dong. Sekarang kalau kita ini menerima SMS nggak jelas, di telepon dari orang-orang yang nggak jelas gitu, yang tanggung jawab siapa? Emang Kemenkes mau tanggung jawab? Kan enggak. Oke, baik. Kita kali ini ke Pak Anton ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada data digital, ada juga data fisik yang kemudian ini ternyata masih carut-marut begitu ya Pak Anton. Yang ini kita belum tahu kalau di level pusatnya seperti ini, di level yang terkecil begitu ya sampai dengan desa, kemudian di tingkat RT RW bahkan ini seperti apa. Nah, ini saya mau bertanya terkait dengan aturan perlindungan data pribadi atau PDP di Indonesia ini sendiri sudah sejauh mana begitu ya diupayakan dan juga ini berusaha dilindungi baik untuk data digital ataupun data fisik Pak Anton. Iya. Tepat sekali, memang sebagai sebuah solusi gitu ya terhadap permasalahan yang tadi juga sudah diceritakan secara panjang lebar oleh Mas Pratama dan kita mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Memang proses sekarang rancangan undang-undang PDP sudah ada di DPR dan sedang dibahas dengan pemerintah. Bahkan masyarakat pun ikut terlibat itu, kalau nggak salah Mas Pratama juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, ada 4 hal kalau tidak salah yang masih tarik ulur gitu ya, masih pembahasannya masih ketat gitu ya. Yang pertama itu masalah institusi yang independen untuk melakukan pengawasan. Ini belum belum putus gitu ya antara pemerintah dan kemudian dengan DPR. Kemudian yang kedua benar tadi, apakah ini yang melingkupi data yang digital saja gitu, elektronik, atau juga melingkupi data yang non elektronik gitu kan? Karena memang faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sebetulnya konsepnya dengan adanya IKTP ya nggak perlu lagi sebetulnya kita melakukan pengisian lagi gitu. Setiap institusi meminta lagi karena tinggal dihubungkan saja dengan pihak Dukcapil gitu kan, dan tinggal kita verifikasi sebetulnya itu sudah bisa gitu. Tetapi kan faktanya di lapangan seperti itu. Bahkan proses vaksinasi pun kita diminta untuk mengisi kembali. Jadi berarti ada data fisik dan non fisik gitu ya yang harus disepakati. Terus kemudian yang ketiga kalau tidak salah itu masalah sanksi ya, kaitan dengan denda, kaitan dengan pidana. Ini juga belum ketemu ini antara pemerintah dengan DPR gitu. Itu poin-poin, tapi sebetulnya semangatnya sama gitu ya, semangatnya sama, dan harusnya pemerintah juga kita semangatnya sama gitu ya, untuk melindungi gitu kan kepentingan warga negara kita gitu kan, karena mau nggak mau kita harus menggunakan aplikasi tersebut, mau nggak mau kita sudah harus menggunakan sistem elektronik tersebut gitu. Jadi merupakan koreksi dari pemerintah juga dari BSSN untuk selalu gitu kan berkomitmen dan memang merealisasikan komitmen ini untuk melindungi data-data masyarakat gitu. Itu Mbak Alia. Baik. Ini Pak Anton, kalau kita melihat berarti kan memang harus ada mereka yang paham terkait dengan keamanan data begitu ya Pak ya, sampai di level yang terkecil begitu Pak, ketika memang baik di pihak swasta ataupun di pihak pemerintah ini sendiri begitu ya. Nah, ini apakah sejauh ini sudah ada upaya-upaya tersebut Pak yang dilakukan baik oleh BSSN ataupun dari kementerian-kementerian terkait berkaitan mengenai pengelolaan data ini sendiri Pak Anton?
Iya, ketika kita bicara pengelolaan data, memang kita akan bicara kepada sistem yang digunakan, gitu, proses yang disepakati, dan yang terakhir yang paling penting adalah sumber daya manusia, gitu, dari mulai level pusat sampai level daerah. Memang kalau kita melihat gitu ya, salah satunya kan yang kritikal sumber daya manusia ini, gitu kan, orang-orang yang mempunyai kemampuan, gitu kan, untuk mengelola data, mengelola sistem gitu ya, termasuk sekarang data pribadi yang menjadi krusial. Di tahun 2019 saja, berdasarkan pemetaan dari Direktorat Pengendalian SDM di BSSN, kita itu kekurangan sekitar 18.000, itu minimum gitu ya, minimum SDM yang diperlukan untuk mengelola secara nasional gitu ya. Dari sisi pemerintahan kan ada 700 institusi gitu ya, yang setiap institusi juga mengelola sistem ya, informasi gitu, dan juga banyak mengelola data pribadi masyarakat. Nah, ya, ini bagian dari tantangan yang harus kita jawab. Ya, untuk itu BSSN sudah gitu kan merumuskan gitu pedoman-pedoman terkait bagaimana pembangunan SDM gitu. Terus kemudian merumuskan pedoman-pedoman terkait dengan tadi yang disebutkan. Bahkan kita sebetulnya Indonesia sudah memiliki Mbak standar nasional Indonesia SNI ISO 27001 ya. Ini yang mengatur mengenai bagaimana sistem manajemen pengamanan informasi. Nah, ini yang harus diaju, yang harus dilakukan oleh semua level, baik itu pemerintah, baik itu private gitu ya. Amanat Undang-Undang ITE seperti itu. Memang saat ini sanksi yang diberikan seperti tadi yang disampaikan Mas Pratama itu adalah kepada pengelolanya itu lebih kepada sanksi administratif gitu ya. Walaupun sanksi administratif ini juga kalau kita tegakkan gitu ya, kita jalankan ini juga berat sebetulnya karena tadi dari mulai teguran gitu ya, kemudian ada denda seingat saya, terus kemudian ada pemutusan akses, bahkan kemudian ditutup dan dikeluarkan dari daftar. Artinya ketika itu dilakukan, maka sistem elektronik tersebut seharusnya nggak bisa lagi beroperasi. Kita coba bayangkan gitu kan, kalau kemudian Facebook melanggar dan kita mau tegakkan, kita tutup. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Cuman kembali lagi ini menjadi tantangan bagi kita untuk menegakkan peraturan yang sudah ada sambil kita menunggu tadi peraturan yang lebih komprehensif terkait dengan perlindungan data pribadi. Padahal kalau misalnya Kemenkes gentle gitu, kemudian dia minta maaf kepada masyarakat, selesai urusan, orang nggak ada sanksi buat mereka kok. Gitu. Nggak ada sanksi juga buat mereka. Karena apa? Karena kita belum punya peraturan undang-undang yang bisa memberikan sanksi kepada mereka gitu. Tapi ini kan karena jadi ngeyel kemana-mana, akhirnya netizen jadi ngerti gitu. Ini pemerintah gimana sih? Udah bikin susah masyarakat gitu, tapi masih ngeyel aja gitu.